Oke, selanjutnya dari dua model tersebut, setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses mentransformasikan dari masalah menjadi sebuah solusi, dari sebuah masalah menjadi sebuah jawaban melalui penarikan kesimpulan atau penarikan pelajaran. Diharapkan ini nanti akan membangun sebuah pengetahuan. Sebagaimana yang kita lihat, permasalahan ketika bertransformasi menuju sebuah solusi tidaklah secara serta-merta atau mungkin menggunakan konteks brute force. Jadi model yang diusahakan sedemikian rupa tanpa ada penjelasan yang terstruktur dan sistemik, intinya tiba-tiba muncul sebuah solusi. Tidak demikian yang diharapkan dari sebuah skill di dalam literasi informasi. So, skill itu bisa kita lihat tahapannya dari tahapan yang paling bawah, yakni kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Oke, kemudian berdasarkan spesifikasi permasalahan tersebut, maka dituntut kemampuan juga untuk mengidentifikasi serta mengakses informasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai pendukung kita untuk lebih memastikan solusi yang kita cari nanti merupakan solusi yang paling efektif. Informasi yang kemudian didapatkan selanjutnya perlu digali, dikaji, ditelaah dengan lebih dalam. Disinilah tahapan evaluasi terhadap informasi dilakukan. Saripati informasi yang sudah didapatkan, sudah melalui tahapan evaluasi, maka dapat digunakan untuk mulai mencoba mencari alternatif solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah kita definisikan. Proses berikutnya adalah proses inti dalam transformasi itu sendiri, yakni proses untuk menciptakan solusi-solusi awal dari permasalahan yang sudah diidentifikasi. Berbagai macam solusi yang ditawarkan atau yang ditemukan, kemudian dievaluasi untuk memastikan bahwa solusi itu merupakan solusi yang paling optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dari sekian banyak solusi, kemudian setelah dievaluasi kita akan mendapatkan satu solusi yang terbaik, baru kemudian kita bisa implementasikan, kita tarik kesimpulannya, kita lihat apakah produk atau karya atau mungkin solusi yang kita tawarkan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan. Inilah siklus bagaimana sebuah permasalahan dikonversi atau ditransformasikan menjadi sebuah pengetahuan. Rinciannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Jadi lesson learned atau tadi penarikan kesimpulan merupakan kemampuan dalam menarik sebuah lesson atau pelajaran untuk keperluan akademik. Apa yang dibutuhkan di situ? Kemungkinan kita membutuhkannya saat kita melakukan pembuatan makalah, menuliskan laporan penelitian, atau naskah-naskah akademik lainnya. Tahapannya seperti tadi yang saya jelaskan, mulai dari perumusan permasalahan, akses informasi, evaluasi, penggunaan, hingga sampai ke pembelajaran mandiri. Diharapkan nanti tentunya solusi yang kita sudah temukan, ada kemungkinan solusi tersebut masih perlu diperbaiki lagi atau untuk situasi tertentu solusi ini belum optimal. Maka selanjutnya perlu kembali lagi dilakukan perumusan masalah sampai kemudian mendapatkan solusi yang berikutnya. Nah, satu hal yang sudah kita ketahui bahwa semua pengetahuan yang berkembang saat ini berawal dari sebuah permasalahan. Apa yang dimaksud dengan permasalahan? Masalah merupakan sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat yang setidaknya membutuhkan informasi untuk menjawab atau menguraikannya. Paparan permasalahan dapat dideskripsikan atau dapat dipaparkan dengan menggunakan kalimat tanya atau yang sering disebut dengan research question, serta dapat juga dinyatakan dalam bentuk kalimat berita atau kalimat topik yang biasanya
sering juga disebut dengan problem statement. Problem atau masalah ini muncul biasanya karena adanya kesenjangan antara ekspektasi dengan reality, antara yang harus dan yang sudah diketahui. Gap inilah yang nantinya kita coba untuk telusuri untuk bisa mendapatkan informasi yang terbarukan sehingga sebuah permasalahan bisa eliminir melalui solusi yang kita buat. Nah, langkah dalam merumuskan masalah ya relatif sebenarnya, namun setidaknya pertama-tama kita perlu melakukan analisis situasi. Analisis situasi ini setidaknya memberi bekal pada kita mengenai perkembangan terakhir atau update informasi terakhir berkenaan dengan permasalahan yang kita temui saat ini. Nah, biasanya tahapan ini sering disebut juga dengan kajian current state atau kajian perkembangan domain yang saat ini sedang kita kelola. Seandainya saja kita ini sedang mencoba untuk memperbaiki proses prediksi perolehan nilai IPK mahasiswa. Maka tentunya tidak dengan serta-merta kita bisa langsung mencari bagaimana cara mendapatkan prediksi nilai mahasiswa, IPK mahasiswa dengan seakurat mungkin. Betul, itu sebuah tujuan, namun demikian untuk memulainya kita perlu tahu current state dari prediksi perolehan nilai akademik. Tentunya banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkaji hal yang sama. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui sampai di mana, sejauh manakah perkembangan penelitian mengenai prediksi performance akademik seorang mahasiswa. Nah, aktivitas itulah yang disebut dengan aktivitas melakukan analisis situasi. Nah, aktivitas ini bisa dilakukan dengan banyak cara, dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan, misalnya berapa banyak data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis prediksi pencapaian performa mahasiswa melalui indeks prestasi tadi, kemudian algoritma atau teknik apa saja yang sudah ada, kemudian kita bertanya juga sampai sekarang ini seberapa besar akurasinya, kemudian kita bertanya juga apa tool-tool yang sudah digunakan di saat ini. Nah, itulah merupakan strategi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui situasi yang ada saat ini, khususnya di lingkup domain atau wilayah prediksi performance kinerja mahasiswa. Oke. Nah, apa-apa yang sudah kita ajukan sebagai pertanyaan tadi akan lebih mudah tentunya kalau kita punya peta pemikirannya. Nah, peta pemikiran tersebut bisa kita buat dengan berbagai notasi. Oh ya, konsep tadi, konsep kita melakukan kajian current state, itu bisa kita lakukan dalam sebuah aktivitas yang disebut dengan brainstorming. Jadi, aktivitas secara kolaboratif antara kita dan beberapa kawan kita untuk mulai menanyakan berbagai hal terkait dengan prediksi penilaian mahasiswa tadi. Oke. Nah, salah satu teknik untuk mendokumentasikan hasil yang kita dapat dari brainstorming, yakni kita bisa menggunakan diagram atau notasi mind map. Nah, notasi ini memungkinkan kita untuk mendapat gambaran mengenai prediksi nilai mahasiswa saat ini. Algoritma yang sudah ada apa saja, kemudian tool yang digunakan apa saja, berapa banyak data yang harus dikolek, kemudian seberapa tinggi akurasinya, itu semua bisa kita gambarkan melalui mind maps. Dengan melihat kondisi utuh
penelitian terkait dengan prediksi nilai mahasiswa, maka kita bisa tahu saat ini kita sedang berada di mana. Hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa jangan sampai kita meneliti sesuatu hal yang sebenarnya sudah ada jawabannya. Oke, itulah mungkin ada sebuah quote yang menyatakan do not try to reinvent the wheel. Jangan sekali-kali mencoba untuk menemukan roda. Ya, secara konsep, roda sudah ditemukan, roda sudah ada. Yang diperlukan bukan menemukan roda, tetapi bagaimana mengkonstruksikan roda menjadi roda yang cukup optimal, cukup efisien, atau dengan ukuran-ukuran yang lain.